Halo Cendekiadi, pernah nggak sih Anda merasa ketika sedang menyelesaikan tulisan atau mengerjakan proyek tulisan, Anda menemui hambatan? Tidak sedikit dari penulis, bahkan penulis hebat pun pernah menemui hambatan ketika sedang menulis. Salah satu hambatan yang sering ditemui pasti adalah rasa malas. Dengan adanya rasa malas, target tulisan bisa saja jadi lewat batas yang sudah ditentukan loh Cendekiadi. Oleh karena itu, tentu sebuah tantangan bagi penulis untuk mencari cara mengatasi kemalasan dalam menulis. Lalu, bagaimana cara mengatasi kemalasan dalam menulis? Nah, sebelum kita share tipsnya untuk Anda, yuk klik share, like, dan subscribe channel kita supaya kita terus semangat membuat konten-konten edukatif untuk Anda semua. 8 cara mengatasi kemalasan dalam menulis ala Read the Publish. Yang pertama, temukan motivasi sukses. Untuk mengatasi rasa malas saat menulis atau cara mengatasi kemalasan dalam menulis, Anda harus bisa menetapkan motivasi agar sukses dalam menulis Cendekiadi. Anda harus memiliki alasan. Mengapa Anda menulis atau untuk apa Anda menulis? Hal tersebut yang akan membuat motivasi sukses menulis Anda kembali lagi. Misalnya, apakah Anda menulis karena hobi, karena suka membaca, ingin jadi penulis, ingin terkenal, ingin mendistribusikan karya yang bermanfaat, atau ingin mendapatkan penghasilan dari menulis? Ingat Cendekiadi, jadikan alasan-alasan itu sebagai motivasi untuk menulis, supaya tidak ada lagi alasan untuk malas karena memiliki tujuan yang jelas dalam menulis. Selain mengetahui alasan harus menyelesaikan tulisan, Anda juga harus memiliki target Cendekiadi. Pentingnya menetapkan target adalah jadi kunci bahwa Anda memang harus menyelesaikan tulisan dan juga dapat segera menerbitkan buku sesuai dengan target yang Anda tentukan pastinya. Jadi, semangat dan motivasi menulis dengan sukses akan kembali muncul dan Anda bisa segera menyelesaikan tugas atau tulisan sesuai dengan target. Yang kedua, luangkan waktu mengekspos ide. Selain menetapkan motivasi sukses menulis Cendekiadi, cara mengatasi kemalasan dalam menulis juga bisa dilakukan dengan cara meluangkan waktu untuk mengekspos ide. Tidak sedikit penulis hanya melakukan aktivitas sehari-hari, yakni menulis dengan tema yang sama atau bahkan jalur yang sama. Hal ini tentu bukan berarti salah ya Cendekiadi, akan tetapi hal ini akan membuat Anda kurang memiliki ide-ide lain, sehingga kemampuan Anda menulis dengan ide lain kurang terekspos. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa malas, Anda bisa meluangkan waktu untuk mengekspos ide baru maupun pikiran baru. Lalu bagaimana caranya Cendekiadi? Caranya, Anda bisa mulai untuk berpikir lebih luas dan bebas. Kemudian, menuliskan ide sebagai brainstorming baik di kertas ataupun di aplikasi penulis lainnya. Selain itu, Anda juga bisa mengeksplor diri untuk membaca berbagai referensi, datang ke museum, melihat situs populer, membaca berita, dan lain sebagainya. Langkah ketiga, lawan faktor penghambat. Cara mengatasi kemalasan dalam menulis yang selanjutnya adalah melawan faktor yang menghambat saat Anda menulis. Nah, Cendekiadi, seringkali kita menemui masalah atau hambatan di tengah-tengah proses menulis. Hal inilah yang akan mengganggu sehingga memicu rasa malas saat menulis. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi dan membuang gangguan itu agar tidak mengganggu ke depannya? Caranya adalah Anda bisa mulai dengan menghindari hambatan itu sendiri. Misalnya, jika Anda merasa sering terganggu atau tergoda dengan notifikasi ponsel, maka Anda harus menjauhkan ponsel atau mematikan notifikasi ponsel ketika Anda sedang menulis. Atau mungkin Anda merasa terganggu dengan suasana sekitar. Anda bisa berpindah tempat dan memilih tempat yang lebih nyaman untuk menulis. Bahkan, hambatan itu sendiri juga bisa muncul dari orang sekitar loh, Cendekiadi. Bisa saja seorang penulis merasa malas menulis karena tidak percaya diri, karena dikritik dan komentar buruk dari orang sekitarnya. Hambatan ini pun juga harus dihadapi, karena pada dasarnya kita harus sadar bahwa tak semua selera orang itu sama, dan setiap orang memiliki gaya menulis sendiri yang unik. Cara keempat, buang alasan apapun yang membuat Anda menunda untuk menulis. Cendekiadi, seringkali penulis terlalu santai sehingga menunda-nunda aktivitas menulis dengan angan-angan akan menyelesaikannya di kemudian hari atau di waktu lain. Jika Anda masih sering memiliki pemikiran seperti ini, sebaiknya segera buang jauh-jauh ya. Menunda menulis hanya akan membuat Anda malas dan akan membuat Anda terbiasa mengabaikan target tulisan Anda sendiri loh Cendekiadi. Nah, cara mengatasi kemalasan seperti ini bagaimana Cendekiadi? Caranya adalah
Anda harus tetap fokus dan ingat pada target menulis yang sudah ditetapkan. Anda juga harus membuat skala prioritas dalam menulis sehingga ketika muncul rasa ingin menunda menulis, Anda bisa kembali ke prioritas utama, yaitu menulis. Dan jika perlu, buat jadwal atau timeline secara khusus dan harus diperhatikan dan ditaati untuk dapat menyelesaikan target tulisan. Yang kelima, jangan membuang waktu. Ingat jadi membuang waktu saat menulis adalah hal yang harus dihindari. Karena musuh terbesar seorang penulis memang muncul dari kebiasaannya membuang waktu. Bahkan, tak jarang penulis yang sedang merasa bosan dan lelah memilih untuk bermain sosial media dan bermain ponsel sampai akhirnya lupa waktu. Nah, untuk itu, hindari berbagai aktivitas lain yang berisiko mendistraksi atau menjadi penghambat produktivitas Anda saat menulis. Anda harus lebih disiplin dalam memanajemen waktu saat menulis agar waktu tidak terbuang percuma. Selanjutnya, ciptakan suasana yang nyaman dalam menulis. Cara mengatasi kemalasan dalam menulis selanjutnya adalah Anda bisa membuat suasana yang nyaman untuk Anda menulis. Hal ini sangat penting karena kenyamanan dan ketenangan saat menulis mampu menstimulasi otak untuk lebih fokus dan lebih mudah mendapatkan ide saat menulis. Pilih ruangan yang membuat Anda benar-benar nyaman. Pilih alat kerja yang mudah digunakan. Putar musik kesukaan Anda, tetapi jika Anda membutuhkan suasana tenang dan sunyi, berusahalah menghindari sumber suara atau keramaian yang mengganggu Anda menulis ya. Dan jika Anda merasa bosan di satu tempat, Anda bisa berkeliling atau mengunjungi tempat yang nyaman untuk menulis. Misal kafe, perpustakaan, working space, atau tempat-tempat lain bisa dicari. Tentukan tujuan kecil terlebih dahulu. Menentukan tujuan kecil dalam menulis juga bisa menjadi cara mengatasi kemalasan dalam menulis waktu dicari. Memiliki ambisi menulis dan menyelesaikan target tulisan dengan tepat adalah hal penting dan bisa menjadi motivasi dalam menyelesaikan tulisan. Tapi ingat jadi ambisi yang Anda tetapkan juga harus tetap realistis. Jangan sampai hanya karena ingin menurut ambisi, Anda malah menjadi stres dan juga terbebani. Belum lagi ketika ambisi atau target Anda tidak berhasil terpenuhi, Anda akan merasa kecewa karena tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi yang Anda bayangkan. Lalu bagaimana caranya? Targetkan atau tetapkan tujuan kecil dengan membuat target tulisan. Misal, bab 1 harus selesai dalam waktu 1 minggu, atau Anda juga bisa menentukan jumlah kata tertentu dalam waktu tertentu. Dengan menentukan target kecil, Anda akan lebih mudah menyelesaikan tulisan dan tidak terbebani dengan hal yang justru bisa memicu hambatan ketika Anda menulis. Berikan penghargaan pada diri Anda sendiri. Mungkin hal ini terlihat sepele ya, tapi jangan salah, ada kalanya kita perlu memberikan reward kepada diri kita sendiri loh jadi. Hal ini sangat penting untuk membangun kembali motivasi menulis dan juga menyelesaikan tulisan Anda. Reward atau penghargaan yang diberikan tidak perlu dalam bentuk besar. Misal dengan cara membeli makanan enak, belanja, jalan-jalan, membeli buku, nonton, atau bertemu dengan teman-teman. Dengan adanya reward terhadap diri sendiri, Anda akan lebih termotivasi sekaligus melakukan refreshing untuk melepas kepenatan dan kebosanan dalam menulis. Cara mengatasi kemalasan dalam menulis yang terakhir adalah jangan hanya memikirkan uang atau keuntungan semata. Biasanya, beberapa penulis hanya menulis dan menyelesaikan tulisan hanya karena ingin segera dibayar atau agar tulisan mereka segera dipublikasikan dan mendapat keuntungan. Ingat cendekiadik, jangan hanya memikirkan poin itu ya. Uang dan keuntungan memang sangat penting didapatkan oleh seorang penulis. Akan tetapi, jangan dijadikan tolak ukur atau prioritas utama dalam menulis. Hal ini hanya akan membebani Anda dan menghambat Anda dalam produktivitas menulis. Nah, itu tadi adalah beberapa poin untuk menghindari rasa malas dalam menulis. Jadi, untuk cendekiadik sendiri, sudah ada di tahapan mana nih? Masih semangat menulis atau sudah ada bibit-bibit kemalasan? Ayo! Tips dari kita tadi bisa loh dicoba supaya cendekiadik semua terus semangat dan termotivasi untuk terus menulis. Yuk, kira-kira tips apa lagi ya yang bisa kita share untuk Anda semua? Anda bisa langsung komen di bawah ya. Jangan lupa nantikan info-info menarik lainnya dari kami. Salam literasi, sampai jumpa!